Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Laura Fadelia Tiara KBS. Di sini saya akan memaparkan materi terkait fisiologi tumbuhan, yaitu gerak pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga bergerak loh, sama seperti makhluk hidup lainnya. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan itu ada banyak sekali, yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Jangan lupa disimak ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Laura Fadelia Tiara KWS dengan PM 2301080024. Saya dari kelas A Tadis Biologi UIN Juresiwo, Lampung. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan tumbuhan. Seperti apa? Seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, dan juga respon terhadap lingkungan. Ilmu ini menjelaskan bagaimana tumbuhan hidup dan juga beradaptasi di lingkungannya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan menanggapi rangsangan atau iritabilitas melalui gerak yang bersifat pasif tanpa berpindah tempat. Gerak ini terjadi karena pengaruh rangsangan seperti cahaya, air, suhu, dan juga gravitasi. Respon tersebut itu memungkinkan oleh hubungan antar sel melalui plasmodesmata. Di sini ada peta konsep terkait jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Ternyata gerak pada tumbuhan itu ada banyak sekali jenisnya. Secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, esionom, dan juga endonom. Pada gerak esionom itu juga dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu tropisme, taksis, dan juga nasti, yang masing-masingnya itu juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas selanjutnya. Supaya lebih paham, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Yang pertama ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Di sini contohnya ada buah polong. Buah polong apabila sudah tua maka kulit buahnya akan membuka. Kenapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena buah polong yang sudah tua akan mengalami perubahan kadar air di dalam sel sehingga tidak akan merata. Nantinya akan terjadi pengerutan pada beberapa bagian buah secara tidak merata. Pengerutan tersebut yang akan membuat buah polong terbuka. Gerak yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungan luar, yaitu seperti cahaya, gravitasi, air, suhu, dan juga rangsangan. Gerak ini dibedakan menjadi 3 jenis utama berdasarkan arah responnya terhadap rangsangan, yaitu tropisme, taksis, dan juga nasti. 3 jenis utama ini juga memiliki beberapa jenis-jenis yang berbeda. Kita akan membahas satu persatu. Jenis gerak esionom yang pertama yaitu ada tropisme. Gerak tropisme adalah gerakan tumbuh pada tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jika tumbuhan tumbuh menuju rangsangan disebut tropisme positif, sementara jika tumbuh menjauhi rangsangan disebut dengan tropisme negatif. Gerak tropisme itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada fototropisme atau dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Yang kedua ada geotropisme, dipengaruhi oleh gravitasi. Yang ketiga ada hidrotropisme yang dipengaruhi oleh air. Yang keempat ada kemotropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Dan yang terakhir ada tigmotropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan. Di sini yang pertama ada hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan respon gerakan pada bagian tumbuhan yang dipicu oleh kehadiran air. Di sini ada contoh gambar ilustrasi, yaitu ada tumbuhan yang pucuknya akan tumbuh ke atas dan akarnya itu akan bergerak menuju konsentrasi air yang lebih banyak. Yang kedua yaitu ada gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pertumbuhan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerakan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu geotropisme negatif dan juga geotropisme positif. Geotropisme negatif yaitu gerakan bagian tumbuhan yang menjauhi gravitasi bumi, yaitu contohnya yang terjadi pada batang dan juga tunas. Yang kedua yaitu geotropisme positif.
Geotropisme positif yaitu adalah gerakan bagian tumbuhan yang mendekati gravitasi bumi, yaitu contohnya yang terjadi pada akar. Di sini juga ada ilustrasi gambar yang menjelaskan terkait gerak geotropisme. Yang ketiga yaitu ada gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerakan ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu fototropisme positif dan juga fototropisme negatif. Fototropisme positif yaitu adalah gerakan bagian tumbuhan yang mendekati arah datangnya cahaya. Contohnya yang terjadi pada batang dan juga tunas. Yang kedua yaitu fototropisme negatif. Fototropisme negatif adalah gerakan bagian tumbuhan yang menjauhi arah datangnya cahaya. Contohnya yaitu yang terjadi pada akar. Di sini juga terdapat ilustrasi contoh yang menjelaskan terkait fototropisme. Yang keempat yaitu ada tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tumbuh pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan sentuhan fisik. Gerak ini umumnya terjadi pada tumbuhan merambat yang melilit pada objek rambatannya. Contohnya seperti sulur mentimun, anggur, atau markisa, dan juga tumbuhan sulur lainnya. Di sini ada contoh dari tigmotropisme. Yang kelima yaitu ada gerak kemotropisme. Kemotropisme adalah pergerakan sebagian tubuh tumbuhan menuju arah stimulus zat kimia. Di sini ada gambar ilustrasi yang menjelaskan terkait gerak kemotropisme. Di sini ada tumbuhan yang menunjukkan bahwa pucuk tumbuhan itu akan tumbuh ke atas dan akar tumbuhan akan bergerak menuju arah stimulus zat kimia di dalam tanah. Oke, di sini kita akan lanjut ke jenis gerak esionom yang kedua, yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan juga kemoktaksis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada fototaksis. Fototaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama gerakan kloroplast pada spirokia yang bergerak ke daerah yang terkena cahaya. Yang kedua yaitu gerak ganggang hijau uniseluler, Euglena dan Chlamydomonaske ke tempat yang lebih terang juga termasuk ke dalam contoh gerak fototaksis. Yang kedua yaitu ada kemotaksis. Kemotaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Di sini contohnya yaitu gerak pada sel sperma tumbuhan yang menuju sel telur karena adanya rangsangan senyawa kimia yang diproduksi oleh sel telur. Nah, di sini juga ada gambar ilustrasi yang menjelaskan terkait gerak kemotaksis. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke jenis gerak esionom yang ketiga, yaitu gerak nasti. Nasti adalah gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada seismonasti, yang kedua ada niktinasti, yang ketiga ada fotonasti, yang keempat ada termonasti, yang kelima ada haptonasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Bagaimana penjelasannya? Kita akan membahas satu persatu. Baik, di sini yang pertama ada gerak seismonasti. Seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Di sini contohnya ada putri malu. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa putri malu itu akan bergerak ketika kita beri rangsangan berupa apa? Berupa sentuhan. Yang kedua yaitu ada gerak niktinasti. Niktinasti yaitu gerak tidur daun pada tanaman leguminosae atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Perubahan ini disebabkan karena rangsangan suasana yang gelap. Di sini contohnya yaitu pada tumbuhan kacang-kacangan ya teman-teman. Jadi tumbuhan kacang-kacangan itu ketika sore hari maka dia daunnya akan tertutup. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh rangsangan suasana yang gelap. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu ada gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa cahaya. Di sini contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 yaitu Mirabilis jarapa,
pada sore hari karena telah memperoleh periode terang yang cukup dari cahaya matahari. Nah, ini adalah gambar dari bunga pukul 4. Yang keempat yaitu ada gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Di sini contohnya pada bunga tulip ya teman-teman. Jadi mekarnya bunga tulip itu pada saat suhu udaranya itu sesuai. Jadi ketika suhu udaranya tidak sesuai, maka bunga tulip itu tidak akan mekar. Yang kelima yaitu ada gerak haptonasti. Gerak haptonasti adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh sentuhan serangga, di mana daun akan menutup untuk menjebak serangga tersebut. Contohnya di sini yaitu gerakan menutup daun pada tanaman kantong semar ketika serangga hinggap di atasnya. Yang keenam yaitu ada gerak nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, air, suhu, dan juga zat kimia. Di sini contohnya yaitu gerak nasti kompleks pada gerakan membuka dan menutup pada stomata yang ada pada daun. Baik, selanjutnya ada gerak pada tumbuhan secara garis besar yang ketiga yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri dan bukan dari luar. Gerakan ini sering disebut juga dengan gerak autonom atau gerak spontan. Dan contoh dari gerak endonom itu yaitu meliputi gerakan kloroplas di dalam sel, pertumbuhan akar dan juga batang, serta gerakan kromosom saat pembelahan. Nah, itulah pembahasan terkait gerak pada tumbuhan yang memiliki banyak sekali jenis. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa gerak pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu gerak tumbuh karena pertumbuhan yang sifatnya tetap dan gerak turgor karena perubahan tekanan air dalam sel yang bisa balik seperti semula. Berdasarkan arah rangsangannya, ada 3 jenis gerak, yaitu gerak higroskopis karena perbedaan kadar air, gerak esionom karena rangsangan dari luar seperti cahaya atau sentuhan, dan juga gerak endonom karena rangsangan dari dalam dan tumbuhan itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan enjoy for watching.